Terima kasih untuk tim PAW yang sudah membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Hari-hari ini kita masih memperingati hari-hari kebangkitan ya. Nanti kita akan memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus bulan depan di bulan Mei itu. Nah, sebelumnya ada satu pertanyaan. Waktu pertama kali Yesus bangkit, yang mengetahui kebangkitan Yesus siapa? Siapa? Maria. Iya, Maria. Nah, ada pertanyaan, kenapa kok wanita ya gitu? Kok enggak pria? Kok enggak muridnya yang lain? Kenapa kok harus wanita? Ada yang pernah mikir enggak? Oh, enggak ada. Ya. Kenapa? Nah, ada yang jawab gini, iya karena kan wanita itu adalah marketing paling cepat dan paling top di seluruh dunia. Apa aja langsung diviralkan gitu ya. Enggak, tapi kan jawabannya bukan itu sih. Ini hanya sekedar joke. Oke, siang ini saya akan membagikan tentang mengenai hari-hari di mana kita memperingati hari kebangkitan ini. Kita buka di dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Kok panjang ya? Sampai nanti sore. Oke, yang ganjil dibaca oleh yang pria, yang genap dibaca oleh wanita dan kita membacanya bergantian. Lukas 24 ayat 13 dan 32, 1, 2, 3. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi tidak mereka lihat. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Dan mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Sama-sama ya, kata mereka seorang kepada yang lain,
Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita? Puji nama Tuhan. Ini diawali, perikop ini diawali dengan ayat 13 dan sampai 15, bagaimana kedua murid itu sedang mempercakapkan tentang segala sesuatu yang terjadi. Apa sesuatu yang terjadi itu? Yaitu mengenai bagaimana terjadinya penyalipan itu, peristiwa penyalipan itu, dan ternyata Yesus yang disalibkan itu hilang dari kuburnya. Dan ini adalah bukan berita yang cukup menyenangkan untuk murid-murid. Karena bagi murid-murid, Yesus ini adalah seseorang yang benar-benar diharapkan. Dan mereka mengalami, istilahnya itu kayak, kalau bahasanya anak-anak muda itu ngepir gitu ya. Maksudnya, kok Yesus maksudnya akhirnya mati ya gitu. Pemimpin mereka akhirnya mati. Padahal bagaimana mereka hidup bersama-sama, makan, mereka berkumpul dengan Yesus, mereka melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat dan sebagainya. Dan ketika Yesus itu mati dan kemudian bukan hanya mati, tetapi mayatnya juga tidak ditemukan, yang di Injil yang lain dikatakan dicuri, itu mereka mengalami istilahnya kok gini ya keadaannya. Nah, ayat 16 dan 19 itu dikatakan di dalam kekalutan mereka, di situ dikatakan ayat 16 dan 19, tetapi ada sesuatu, 16 sampai 19, 15 dimulai, ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Dan kemudian ayat 16 sampai 19, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Jadi kalau di kronologiskan gitu, mereka tuh ngobrol di jalan gitu, habis gitu tiba-tiba tuh Yesus gabung gitu ya. Dan mereka tuh enggak tahu kalau ini Yesus. Dan kemudian Yesus berkata, apa yang sedang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Di situ dikatakan seperti itu. Dan berhentilah mereka dengan muka muram. Maka berhentilah mereka dengan muka muram, istilahnya ini, loh kamu ini siapa sih kok enggak ngerti ya yang terjadi. Di sini dikatakan 18, seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Dikatakan seperti itu. Dan 19, katanya kepada mereka, apakah itu? Katanya Yesus di sini dikatakan. Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Nah, padahal kalau dipikirkan ya, itu masih 3 hari, masa 3 hari setelah penyalipan itu. Dan kalau dipikirkan, murid-murid ini kan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus cukup lama. Makan, pelayanan, dan mereka istilahnya itu hidup bersama-sama. Tetapi ketika setelah kejadian penyalipan itu dan Yesus itu nyamperin mereka lah istilahnya, nyamperin mereka itu, mereka enggak tahu loh kalau itu Yesus. Tapi kita akan belajar 2 hal, kenapa sih kok mereka ini sampai tidak menyadari kehadiran Yesus itu di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah perjalanan itu. Ada 2 hal yang ingin saya bagikan siang hari ini. Yang pertama adalah di ayat yang ke-19 sampai 21. Di sini dikatakan, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Di sini dikatakan ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa kami. Tetapi sementara itu telah 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Jadi yang pertama yang dialami murid-murid itu adalah kekecewaan. Kekecewaan apa? Karena di sini dikatakan imam-imam kepala dan pemimpin telah menyerahkan dia dan menghukum mati dan telah menyalibkannya. Kita tahu bahwa penyalipan pada waktu itu adalah penghukuman paling terkutuk ya, istilahnya paling terkutuk. Dan bagi mereka itu sesuatu yang
istilahnya menempelak hati mereka, bagaimana pemimpin yang mereka harapkan. Di sini dikatakan padahal dahulu kami dahulu mengharapkan dialah yang akan membebaskan kami. Menurut pemikiran mereka itu bahwa Yesus itu seorang manusia atau bukan seorang manusia dalam arti seorang pemimpin yang berkuasa, yang gak akan mati. Karena bagi mereka pada waktu itu melihat kematian Yesus dan kemudian Yesus dikuburkan itu adalah satu tempelak. Loh, istilahnya kalau orang Jawa, loh jebule mati yo kayak gitu. Loh kok pemimpinku akhirnya mati gitu. Itu mereka mengalami kekecewaan yang cukup dalam dan bagi mereka itu satu kesedihan. Makanya ketika mereka berjalan dengan Yesus, Yesus dikatakan di dalam firman Tuhan mereka tuh muram. Muka mereka tuh muram karena mereka kecewa. Waduh, aku ini istilahnya salah orang untuk dipercayai seperti itu. Dan yang kedua di ayat yang ke-22 dan 25 sampai 25. Tetapi perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi maksudnya Yesus tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, sampai 24 saja ya. Ya hal yang kedua, hal yang pertama tadi murid-murid mengalami kekecewaan karena pemimpin yang mereka harapkan yang istilahnya itu bisa melindungi mereka, bisa menyelamatkan mereka ternyata mati. Dan yang kedua di sini mereka juga mengalami keputusasaan karena ternyata mayatnya pun juga hilang. Mayatnya pun juga jenazahnya itu sudah tidak ada gitu loh. Jadi bagi mereka itu sesuatu yang benar-benar membuat harapan mereka itu pupus dan mereka istilahnya ya cuman gini doang gitu. Cuman gini doang ya gitu loh. Dan mereka mengalami keputusasaan di dalam diri mereka. Nah, luar biasanya ayat 25 dan 26 di sini dikatakan lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Pada waktu Yesus mengatakan hal ini kepada murid-muridnya ini, kepada kedua orang ini, mereka itu juga masih belum tercelikkan bahwa orang ini kok istilahnya itu mengutip satu kebenaran di dalam yang mereka pelajari gitu. Dan di sini dikatakan bahwa mereka juga belum mengerti, belum menyadari bahwa yang berjalan bersama-sama mereka adalah Yesus. Nah, kita tahu ya hari-hari ini tuh begitu istilahnya begitu maraknya media sosial, kita itu bisa melihat berita dari mana aja ya, berita yang paling di ujung dunia pun kita sudah cepat kapan hari LA kebakaran aja kita yang di Indonesia udah tahu. Terjadi sesuatu di mana kita juga sudah langsung tahu. Dan akhirnya itu membuat kita itu tidak lagi membaca firman Tuhan itu menjadikan kebenaran firman Tuhan itu menjadi salah satu yang utama di dalam kehidupan kita. Saya mau tanya, seberapa banyak dari kita di tempat ini yang kalau bangun pagi, yang dipegang apa? HP. Langsung pasang status. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi cintaku kayak gitu. Pokoknya langsung pasang status seperti itu. Karena kita tahu bahwa itu sesuatu yang menyenangkan kita. Itu yang membuat kita itu terhubung dengan banyak orang dan ini loh statusku. Saya punya beberapa teman itu kalau nyetatus itu dari pagi sampai malam sampai selamat penutup hari ini. Dikasih quote gitu, waduh saya sempet gitu loh maksudnya itu. Sampai ini berarti orang ini seharian tuh pegang HP ya. Padahal saya tahu dia bukan orang yang nganggur, dia itu adalah pekerja, dia sibuk gitu loh. Tapi kita melihat bahwa itu menjadi sesuatu yang menyenangkan kita. Nah pertanyaannya apakah firman Tuhan, Alkitab, firman Allah itu menjadi sesuatu yang melebihi dari media sosial kita? Saya juga gak bisa mungkiri, saya itu kan juga suka
YouTube ya, saya suka dengerin YouTube, saya suka politik itu. Kadang-kadang saya kalau dengerin berita politik itu lebih banyak daripada saya membaca firman Tuhan. Tetapi saya menyadari pada satu titik tertentu yang saya butuhkan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Di sini dikatakan, kenapa kok Yesus mengatakan seperti itu? Karena mereka tidak percaya apa yang dikatakan kitab suci. Di sini dikatakan ayat berikutnya ya. Singkat cerita pada ayat ke-30 dan 31 dikatakan waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Jadi singkat cerita pada waktu perjalanan itu terjadi ketika Yesus mulai mengatakan, apakah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci? Dan akhirnya kedua murid ini mengatakan, baiklah engkau tinggal beberapa waktu dengan kami, dan mereka ingin mendengarkan Yesus itu. Tetapi mereka juga masih belum menyadari bahwa itu adalah Yesus. Sampai pada akhirnya ayat 30 dan 32, ayat 30 sampai ke 32 dikatakan mereka duduk makan dengan Yesus, kemudian Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Dan pada waktu momentum itu, di situ dikatakan 31, terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, dikatakan tetapi ia lenyap dari hadapan mereka, dari tengah-tengah mereka. Ini menurut saya Yesus itu juga mau menunjukkan hal yang spektakuler ya. Dia enggak mau menunjukkan dirinya di tengah jalan. Tapi pada waktu di tengah-tengah murid-muridnya menyadari kehadirannya, murid-muridnya baru ngeh, oh ini Yesus. Kemudian Yesus, saya membayangkan ya, tiba-tiba Yesus hilang. Terus murid-murid langsung, wow keren ya, wah kenapa kok aku nggak percaya toh gitu ya. Saya tuh membayangkan, waduh ini sesuatu yang luar biasa. Nah poinnya apa sih buat kita secara pribadi? Bagaimana kita hari-hari ini? Kenapa kok Yesus itu tidak menunjukkan dirinya ketika dia berjalan dengan murid-muridnya? Dia kok nggak langsung memberitahu istilahnya, loh kamu nggak lihat aku? Coba ulang sekali lagi, lihat mataku, lihat ini. Yesus nggak menjelaskan seperti itu, tapi Yesus mengarahkan mereka, mengingatkan mereka pada apa yang pernah dikatakannya. Dan sampai pada satu titik mereka ketika secara private ya, pribadi berkumpul dengan Yesus, kemudian Yesus melakukan apa yang pernah dia lakukan, baru kemudian murid-murid itu istilahnya itu ngah. Mengapa Yesus tidak langsung berbicara saja tentang dirinya di tengah perjalanan? Nah ini pertanyaan yang menarik. Pada intinya teman-teman di sini dikatakan bahwa relasi kita dengan Tuhan di dalam doa dan firman harus terus di-refresh. Hari demi hari, jika enggak maka dikatakan di sini kita akan dalam waktu tertentu kita tuh akan meragukan Tuhan. Enggak bisa dipungkiri ya, di dalam perjalanan kehidupan kita banyak yang terjadi, banyak hal yang kita alami, banyak masalah yang istilahnya itu harus kita hadapi di tengah-tengah kehidupan ini. Tetapi kalau hubungan kita sendiri dengan Tuhan itu tidak di-refresh, maka ketika sesuatu itu terjadi, apa yang dialami oleh kedua murid ini akan terjadi di dalam diri kita. Kita merasa bahwa, wah Tuhan yang selama ini kita harapkan ternyata enggak pinter-pinter banget, enggak kuasa-kuasa banget juga, enggak hebat-hebat banget juga kok gitu. Dan hari-hari ini orang lebih senang untuk membaca hal-hal yang lain daripada kebenaran firman. Saya contohnya, kadang-kadang kalau di Facebook, karena saya ini kan golongan tua ya, golongan tua kan mainnya di Facebook, bukan di Instagram atau TikTok. Itu suka kalau di dalam Facebook itu ada kita tuh suruh mencet bulan lahir kita, misalnya itu ya, bukan lahir kita. Terus apa yang dikatakan oleh bulan ini kepada kamu, atau
pencet di tanggal lahir kamu atau apa yang dikatakan. Nah itu kita tuh kayak lebih kepo gitu loh. Ngomong apa, terus kemudian ketika itu benar, terus kita, wah benar ya, kok benar loh aku hari ini. Terus ada juga yang bintang, apa kata bintang? Yang lahir bulan ini, Leo atau Sagittarius. Apa yang kamu alami hari-hari ini terjadi? Apa yang akan kamu terima tahun ini? Itu kadang kita lebih kepo ya. Saya juga kadang-kadang suka iseng tak pencet gini. Wih bagus kok rasanya lebih cocok ya. Nah saya suka iseng tak pencet lagi. Ternyata beda lagi sih. Nah kalau kita pencet terus ternyata itu juga akan berbeda-beda. Nah kadang-kadang hal-hal seperti itu jauh lebih menarik buat kita. Daripada kita itu bersekutu dengan firman dan bersekutu dengan Tuhan. Sehingga hari-hari kita ketika kita mengalami masalah, yang kita alami seperti murid-murid tadi, mereka mengalami kekecewaan. Akhirnya ketika kita mentok di dalam satu masalah, kita ngomong, ya kayak tadi, Tuhan itu ternyata nggak pinter-pinter banget kok. Tuhan yang nggak terlalu berkuasa kok. Rasanya si A ini kalau ngomong lebih berkuasa gitu. Bahkan kita, maaf ngomong ya, dalam tanda kutip, seringkali kita mencari hamba-hamba Tuhan yang mungkin menyuarakan suara Tuhan. Tuhan berbicara seperti ini. Dan kita tuh lebih percaya suara hamba Tuhan ini daripada firman Tuhan sendiri. Nah, yang kedua, bukan hanya itu, bukan hanya kita kecewa ketika kita mengalami masalah, kita mulai putus asa. Dan kita merasa, wah Tuhan ini gak iso diandalkan, gak bisa diandalkan. Harus cari yang lain istilahnya, harus cari yang lain. Sehingga ketika di dalam keputusasaan mereka, makanya Yesus membawa mereka duduk bersama, dikatakan Yesus melakukan apa yang dia lakukan sebenarnya sebelumnya dengan murid-murid. Dan dari situ dikatakan tadi bahwa waktu Yesus memecahkan roti, mengambil roti, mengucap berkat dan memberikannya kepada murid-murid, mereka langsung mata mereka itu terbuka. Relasi kita dengan Tuhan itu harus terus di-refresh setiap hari, setiap saat. Kalau tidak, masalah ini enggak usah diundang. Masalah ini enggak perlu kita daftarin diri. Mereka sudah ada di belakang kita itu menunggu untuk kita itu masuk ke dalamnya. Sebab itu hubungan kita dengan Tuhan, relasi kita dengan Tuhan harus di-refresh. Kalau tidak, ketika dalam perjalanan kehidupan kita, padahal Tuhan itu menyertai kita, padahal Tuhan itu berjalan bersama-sama dengan kita, tetapi mata kita tidak bisa melihat Dia. Seolah-olah Tuhan tidak bersama-sama dengan kita lagi. Seolah-olah Tuhan itu jauh, seolah-olah Tuhan itu tidak lagi istilahnya, enggak lagi boloku. Tuhan enggak lagi menjadi satu pribadi yang dapat aku andalkan. Dan istilahnya akhirnya Tuhan itu hanya menjadi ban serep buat kita. Sampai kita benar-benar mentok, sampai benar-benar kita putus asa, yang benar-benar orang lain yang kita harapkan dapat menolong kita, orang lain yang kita harapkan bisa membantu kita itu enggak bisa, enggak ada yang bisa menolong kita. Akhirnya kita baliknya kepada Tuhan. Siang hari ini kita memperingati hari kebangkitan Tuhan. Marilah biarlah kebangkitannya itu membawa satu pengharapan di dalam kehidupan kita. Bahwa kenapa kok harus ada kebangkitan? Bagi orang Yahudi sendiri, menurut kepercayaan orang Yahudi, kebangkitan itu adalah mereka tidak mempercayai kebangkitan orang mati. Sebab itu kenapa Yesus harus bangkit dari antara orang mati? Karena masalah terbesar dari manusia adalah salah satunya kematian. Dan Yesus sudah memenangkannya bagi kita. Biarlah hari-hari ini apapun yang kita alami, apapun yang menjadi pergumulan kita, masalah kita. Kalau teman-teman tahu bahwa hari-hari ini kan ada banyak prediksi ya. Mungkin di sini ada Pak Jimmy yang di marketplace ya, itu bagaimana menurut prediksi katanya nanti pertengahan tahun akan terjadi resesi gitu. Dan itu banyak, hari-hari ini kita dengar juga banyak PHK, hari-hari ini kita juga dengar banyak hal yang terjadi di dunia politik dan sebagainya. Apa yang menjadi sandaran kita? Firman Tuhan tidak pernah berubah.
Kebangkitannya membuktikan bahwa dia hidup, dia memberikan satu pengharapan yang baru buat setiap kita. Kebangkitannya memberikan kita hidup yang berkemenangan di dalam segala hal. Saya percaya bahwa ketika kita memilih untuk percaya Yesus, itu bukan berarti jalan kita akan mulus seperti jalan tol ya. Enggak, kita akan tetap mengalami sama. Orang yang percaya Yesus sama enggak percaya Yesus sama. Yang kita alami itu sama. Tetapi perbedaannya cuma satu. Kita memiliki pengharapan karena kebangkitannya. Bukan hanya kematiannya, tapi kebangkitannya memberikan kita pengharapan yang baru. Dia sudah mematahkan, bangkit dari kematian, mematahkan kematian. Dia sudah bangkit untuk mengalahkan kejahatan dan dia sudah bangkit untuk mengalahkan dosa-dosa. Biar itu menjadi pengharapan buat kita siang hari ini. Apapun yang kita alami, apapun masalah yang kita hadapi, ingat hari-hari ini bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Amin. Kemenangannya adalah kematian kita. Ketika kita beriman kepadanya, kita akan juga dibangkitkan bersama-sama dengan Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia menjamin kemenangannya. Bukan karena kekuatan kita, tetapi kekuatan yang daripada Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, mari saya mengajak kita semua bangkit berdiri. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau sudah mati Tuhan bagi kami. Engkau bukan hanya mati, tapi Engkau sudah bangkit. Amin. Dan menjanjikan kemenangan, kehidupan yang berkemenangan bersama dengan kami. Kami memiliki pengharapan di dalam Engkau ya Tuhan. Kalau mungkin ada beberapa di antara kami yang hari-hari ini kami mengalami masalah yang pelik dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa jawaban satu-satunya dalam hidup kami adalah Engkau sendiri. Di dalam-Mu kami menemukan damai, di dalam-Mu kami menemukan jalan keluar. Di dalam-Mu kami menemukan hikmat, di dalam-Mu kami menemukan sukacita yang tidak dunia berikan bagi kami. Amin. Yes. Biarlah kebenaran firman-Mu menjadi satu sandaran buat kami Tuhan. Firman-Mu menjadi satu-satunya penopang bagi kami. Firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur siang hari ini untuk kebenaran firman-Mu. Roh Kudus berbicara kepada diri kami melebihi daripada yang kami dapat pikirkan dan bayangkan. Dan bekerja melalui kuasa-Mu dengan dahsyat dan ajaib. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan, yang kami percayai bahwa Engkau akan memberikan kami jalan keluar dan kemenangan. Amen. Di dalam-Mu bersama-Mu Tuhan, kami akan melewati semuanya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan bahkan kalau sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah ini menjadi satu sukacita bagi kami Tuhan. Kami mau memberikan persembahan ini, persembahan terbaik yang kami dapat berikan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, teman-teman bisa memberikan persembahan melalui kotak di depan atau melalui QRIS yang ada. Kaulah alasan untukku hidup, untuk menyenangkan-Mu. Yang sudah selesai bisa pamit berdiri. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan untukku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Yesus Tuhanku.
hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Kami tahu sungguh, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Terima kasih Tuhan, tahu hidup kami tidak akan sama bersama-Mu. Engkau akan membawakan perubahan demi perubahan dalam hidup kami. Thank you Jesus. Haleluya. Alright, hari ini semua diberkati hari ini. Amin, Luar yes. biasa. Saya melihat hari ini ada banyak sekali wajah-wajah yang baru. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pengumuman, saya mau kita ambil waktu 1 menit aja. Boleh kita keluar dari kursi kita, kasih salam, kenalan sama orang-orang yang baru. Halo, tanya namanya siapa. Welcome, shalom semua Yang di kiri yang bisa baru. ke kanan, yang kanan bisa ke kiri, yang belakang bisa ke depan, yang di depan ya kita kenalan. Kenalan, Halo, shalom, pastor. halo, siapa namanya? Shalom, Oke, alright. Kita brothers. Silakan yang dari sini bisa ikut kenalan semuanya. Kita ambil waktu. Ya. Puji Tuhan. Asyir yang di belakang, enggak usah kenalan satu sama yang lain, kalian sudah kenal yang di belakang gitu. Oke. Alright, selagi kalian mungkin bisa kembali ke kursi kalian, sedikit pengumuman saja, tetap berdiri. Sedikit pengumuman yang pertama adalah untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, welcome, kita senang sekali kalian bisa hadir tempat ini. Boleh kasih tepuk tangan Yes, untuk teman-teman yang baru? haleluya, puji Yes. Tuhan. Nanti setelah ibadah ini kalian bisa ke belakang, kita ada sedikit gift untuk kalian untuk untuk mengapresiasi kalian untuk hadir hari ini. Kita senang sekali kalian bisa hadir tempat ini, dan kalau belum bergereja di mana-mana, kita senang kalau kalian bisa menjadi bagian dari keluarga gereja ini. Amin. Yang kedua adalah untuk teman-teman yang butuh untuk didoakan, kalian bisa ke Asher di belakang. Asher mana suaranya? Itu dia. Kalian bisa datang ke belakang, nanti kita akan bantu doakan kalian. Oke? Kita akan segera menyelesaikan ibadah ini dan kita akan tutup dengan doa deklarasi kita. Doa deklarasi ini kita akan bacakan bersama-sama karena saya percaya kita bukan cuma menerima doa tapi kita juga mengimani dan memperkatakan doa itu. Amin. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan, aku mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidupku. Aku mengucap syukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Next. Engkau memenuhiku dengan kasih dan sukacita. Kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menyertai aku. Berkat-Mu melimpah atasku dan apapun yang aku lakukan menjadi berhasil karena Engkau bersamaku. Biarlah hidupku menjadi kesaksian akan kebesaran-Mu. Ubahkan kami Tuhan dan pakai kami untuk membawa perubahan bagi komunitas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. God bless you, happy Sunday. Sampai ketemu minggu depan. Yesus Tuhanku.